Pertama, siapkan 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya akan saya haluskan terlebih dahulu ya. Bawang putih ini akan kita gunakan 2 kali. Jadi yang pertama kita gunakan untuk isiannya setengah, kemudian sisanya setengah lagi akan kita gunakan untuk kulit. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 150 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja. Ini harga per kilonya Rp10.000. Kemudian masukkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Juga masukkan 2 siung bawang putih yang tadi sudah kita haluskan. Ini kita pakai setengahnya aja ya, karena tadi kita menghaluskannya 4 siung. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan 300 ml air. Ini airnya air mendidih ya bun ya, baru aja saya angkat dari kompor. Ini penting airnya harus benar-benar mendidih agar nanti teksturnya lembut dan empuk. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Jika sudah rata, kemudian ini kita dinginkan terlebih dahulu ya, baru nanti kita memasukkan bahan-bahan lainnya. Sambil menunggu ini dingin, kita siapkan isiannya. Untuk isiannya, saya menggunakan 4 butir telur. Ini kita masukkan ke dalam wadah ya. Ini saya gunakan telur yang ukuran sedang aja. Kemudian tambahkan juga sejumput garam. Saya tidak menambahkan bumbu yang lain karena nanti saya akan menambahkannya saat menumis. Kemudian ini kita kocok sampai lepas agar nanti kita mudah menyendoknya saat telur ini kita dadar. Menggunakan 4 telur ini sebenarnya memang kebanyakan ya bun ya. Jadi kalau misalnya bunda buat satu resep, sebaiknya gunakan 3 telur aja udah cukup karena nanti ini lebih isiannya cukup banyak. Nah seperti ini udah cukup, telur ini akan kita dadar. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan. Ini minyaknya sedikit aja ya untuk mendadar telur. Kemudian masukkan sekitar 2-3 cantong kecil seperti ini. Nah ini kita dadar ya sampai matang. Ini telur dadarnya jangan terlalu tebal ya bun ya, agar nanti hasilnya bagus. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah seperti ini udah cukup ya. Ini telurnya bisa kita angkat. Sembari menunggu dadaran telur berikutnya matang, ini selagi masih hangat kita gulung. Karena kalau sudah dingin telurnya ini terkadang nggak mau digulung. Nah lanjutkan membuat dadaran telur sampai selesai. Nah ini telur yang didadar udah selesai ya. Dan setelah didadar seperti ini, kemudian ini saya gunting-gunting seperti ini. Ini karena saya membuatnya cuma sedikit, jadi saya gunting satu-satu aja seperti ini. Tapi kalau misalnya bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, bunda bisa mengiris-ngirisnya sekaligus banyak ya, agar lebih mudah dan cepat. Nah ini udah selesai digunting semua, jadinya seperti ini. Jadi seperti mie ya bun ya, tapi ini terbuat dari telur. Nah ini telurnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah besar. Ini saya gunakan agak banyak, ini sekitar 10 buah ya. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis seperti ini. Kalau misalnya di tempat bunda cabai merahnya lagi mahal dan camilannya ini untuk jualan yang murah meriah, ini cabai merah segarnya boleh di skip ya, atau boleh juga diganti dengan cabai bubuk. Nah ini udah selesai diiris tipis cabenya, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 batang daun bawang, ini juga sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah ini daun bawangnya udah selesai ya diiris tipis. Jika sudah selesai semua, ini bawang merah, bawang putih dan daun bawangnya akan kita tumis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika sudah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita giring halus. Kemudian masukkan juga cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis. Nah ini kita tumis ya sampai bawang dan cabenya ini matang dan harum. Nah seperti ini udah cukup. Kemudian kecilkan apinya dan masukkan telur yang tadi sudah kita gunting tipis-tipis. Kemudian masukkan juga daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Ingat, ini posisi apinya harus kecil ya bun ya, karena jika telurnya ini sudah dimasukkan dan apinya masih besar, ini telurnya akan sangat cepat gosong. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh bubuk kari. Ini saya pakai yang bubuk kering ya bun ya. Masukkan juga kaldu bubuk 1 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi. Tambahkan juga gula pasir 1/2 sendok teh. Ini kita aduk sampai rata ya. Oh ya, untuk bubuk karinya ini kalau bisa jangan di skip ya bun ya,
karena nanti akan memberikan cita rasa yang sangat sedap pada tumisan telur kita ini. Di sini saya tidak menambahkan lagi garam karena menurut saya menggunakan satu saset kaldu bubuk seperti ini nanti rasa asinnya sudah pas dan gurihnya udah sedap mantep. Dan terakhir saya juga menambahkan cabai bubuk sebanyak 1 sendok teh. Kalau misalnya Bunda suka pedas, Bunda boleh menambahkan cabai bubuknya ya. Karena memang menurut saya 1 sendok teh seperti ini nggak terlalu pedas ya. Pedasnya sedang aja. Ini kita aduk sampai rata dan jika sudah rata, ini bisa kita koreksi rasanya. Dan kalau sudah oke, ini bisa kita matikan api kompornya dan kita pindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Ini adonan terigunya udah dingin. Kalau sudah dingin seperti ini, baru bisa kita masukkan telur. Ini telurnya saya gunakan hanya setengah aja, jangan digunakan semua. Kalau misalnya Bunda membuat 2 resep, baru ini telurnya dimasukkan 1 butir. Tapi walaupun hanya setengah, ini telurnya jangan di skip ya Bun ya. Karena telur ini nanti akan membuat kue kita tetap empuk dan lembut walaupun sudah dingin. Nah ini saya aduk rata, saya mengaduknya menggunakan tangan aja biar lebih mudah dan cepat. Jika sudah rata, kemudian Bunda bisa memasukkan tepung sanggupnya. Nah ini tepung sanggupnya sebanyak 150 gram. Selain tepung sagu, Bunda boleh menggantinya dengan tepung tapioka ya. Tapi kalau misalnya mau lebih murah, gunakan aja tepung sagu curah. Kalau di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan tepung tapioka. Harga per kilonya hanya 11.500. Ini kita campur sampai benar-benar rata. Oh ya, karena kadar air pada tepung itu berbeda-beda, jika adonan Bunda masih lengket dan basah setelah ditambahkan 150 gram tepung sagu, Bunda boleh menambahkan sedikit tepung sagu lagi ya, sampai didapatkan tekstur yang bagus dan mudah dibentuk-bentuk. Ini udah bagus, sudah mudah dibentuk-bentuk. Kemudian ambil 1 bagian adonan, ini kita isi dengan tumisan telur suwir pedas ya. Dan ini kita tutup sampai benar-benar rata. Kemudian ini kita bentuk bulat dan agak gepeng. Jika sudah diisi semua, ini akan kita rebus. Siapkan air secukupnya dalam panci, dan jika airnya sudah mendidih, tambahkan sedikit minyak sayur agar nanti kue kita nggak saling lengket saat direbus. Kemudian masukkan cireng isi telur suwir pedas, ini kita rebus sampai kue kita matang. Dan ciri-ciri kuenya ini matang, kuenya ini akan mengambang dengan sendirinya. Dan jika sudah mengambang seperti ini, kita diamkan dulu sebentar, jangan buru-buru diangkat. Sekitar setengah sampai 1 menit aja. Karena jika langsung diangkat, terkadang ada beberapa yang bagian tengahnya belum benar-benar matang. Ini akan langsung saya angkat aja. Selagi masih panas, baru diangkat dan permukaannya masih basah dan lengket. Ini langsung aja kita baluri dengan tepung panir. Sebenarnya Bunda bisa aja ya memanirnya saat sudah dingin, tapi tentunya Bunda nanti memerlukan pelapis terigu lagi. Dan itu pastinya akan biaya lagi ya. Selain itu kelebihannya, jika selagi panas ini kita panir, tepung panirnya ini akan relatif lebih bersih. Tidak banyak yang menggumpal terkena larutan pelapis terigu. Oh ya, jika sudah dipanir seperti ini bisa Bunda stok ya. Jadi, kalau misalnya Bunda ingin jualan untuk keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat dan disimpan di kulkas bawah. Kemudian dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan ide frozen food. Jika disimpan beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika sudah panas, ini langsung kita goreng aja. Menggunakan api sedang ya, sampai tepung panirnya ini crispy dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini gorengnya nggak usah lama-lama amat ya Bun ya, karena kan sebenarnya ini dalamnya udah matang semua ya. Kita hanya mematangkan lapisan tepung panirnya aja sampai crispy. Ini 2 sisinya sudah berwarna kecoklatan. Tepung panirnya juga udah crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan crispy banget bagian luarnya. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas ya, menggunakan plastik mika.
Ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box ya. Ini saya terlebih dahulu dengan cup kertas, kemudian saya kemas menggunakan plastik mika ukuran kecil. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas menggunakan plastik mika dan ditambah stiker thank you seperti ini, terlihat semakin cantik dan elegan ya Bun. Jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget. Berpadu dengan lembutnya cireng, serta isian telur suwir pedas yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar enak, sedap. Mantap. Ini isian telur suwir pedasnya berasa gurih banget, ditambah lezatnya aroma bumbu kari yang benar-benar sedap. Ini perpaduan yang enak banget. Ini cirengnya juga lembut, sama sekali nggak alot. Dan ini juga walaupun sudah dingin tetap lembut. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.